Perkenalkan, nama saya Donald Punetri Brutu, instansi SD Negeri nomor 030414 Kecupak, Kabupaten Papua Barat, Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Mataram. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang saya ambil di kelas 4 SD Negeri nomor 030414 Kecupak. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran pertama yang saya lakukan secara luring. Demikian, berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tersemangat luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita belajar, Bapak cek kehadiran dulu. Coba diperhatikan temennya. Hadir semua? Hadir. Terima kasih ya. Oke. Coba sebelum kita belajar, kita berdoa. Ya, oke, dari ini coba bawakan doa kita. Semua berdiri. Ya, berdiri semua. Kami bisa menerima pelajaran yang berbeda dari Bapak Guru kami dan juga Ibu Guru kami. Semua kami saja dan juga ibu kami. Men, silakan duduk. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita bernyanyi. Biar kita semangat. Biar semangat. Ya. Oke, coba diperhatikan lagunya Menanam Jago. Oke. Ayo, semua bernyanyi ya, bersemangat nyanyinya. Semua bernyanyi. Perhatikan videonya. Ayo, semua bernyanyi. Menanam jagung di kebun kita. Ambil tak gunung. Kita bekerja tanam jemu. Cangkul yang dalam. Tanah yang luas jagung pun tanam. Perhatikan adik saya, jangan perhatikan. Beri pupuk supaya subur. Jangan beri dengan teratur. Jagung-jagung. Lebat buahnya tentu berguna bagi semua. Cangkul aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil campurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Yang besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke. Gimana bernyanyinya? Semangat?
judulnya apa tadi? Menanam jauh. Oke. Oke. Apa pembelajaran kita sebelumnya? Saya Pak. Ya. Apa? Bagian-bagian telinga. Apa? Bagian-bagian. Mengetahui bagian-bagian telinga. Bagus. Yang lain? Apa Saya Pak. Ya. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang lain? Saya Pak. Ya. Agama-agama yang ada di Indonesia serta hari besarnya. Iya, menentukan mengetahui agama yang ada di Indonesia beserta apa tadi? Hari besar. Itu pembelajaran kita sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke Oke, itu pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ini. Pembelajaran kita tema 2 ya. Selalu hemat energi ya. Subtema 1 sumber energi ya, sumber energi. Oke, ini pembelajaran sebelumnya. Oke, ini dia tujuan pembelajarannya. Ini dia tujuan pembelajarannya ya. Setelah mengamati gambar melalui PTT, ya ini namanya PTT, PowerPoint. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat energi. Jadi kalian nanti tahu apa itu manfaat energi. Ya, manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. Nanti kita akan melakukan percobaan. Oke, yang ketiga, setelah mengamati video melalui PTT, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam dan manfaatnya ya. Yang keempat, setelah membaca teks yang ditampilkan melalui PTT, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi teks visual diamati ke dalam peta pemikiran. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Oke, coba diperhatikan. Sumber energi. Ini dia sumber energi. Coba siapa yang bisa baca ini? Ya, baca dulu. Energi sangat penting lagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Oke, perhatikan. Bapak baca ya, biar bisa. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan energi. Makhluk hidup itu contohnya kita manusia. Berarti kita membutuhkan energi. Apa lagi makhluk hidup? Tumbuhan, manusia, hewan, dan tumbuhan itu makhluk hidup. Oke, apa itu energi? Coba kita perhatikan ini. Oke. Oke ya. Itu tadi apa tadi? Oke. Apa itu energi? Siapa yang tahu? Jadi itu penting bagi kehidupan kita. Apa itu energi? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa? Ya. Energi sangat penting lagi bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Oke ya. Itu dia ya. Jadi yang ini dia. Jadi energi itu penting bagi kehidupan kita ya. Jadi energi itu adalah ya, energi itu adalah kemampuan untuk Oke, energi itu adalah ya, kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi itulah yang dimaksud dengan energi.
kemampuan untuk melakukan kerja, energi. Berarti dia tenaga. Sudah. Nah, dari mana sumbernya? Kalau manusia itu harus dari makan. Kalau tidak makan, tidak ada energi untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Siapa pernah nggak makan satu hari? Siapa nggak pernah? Mungkin dia sakit nggak bisa makan. Pernah ya? Pernah ya sakit, demam, nggak apa makan nggak apa, nggak nafsu makan. Jadi gimana perasaanmu? Lemes ya, karena tidak ada masuk sumber energi pada manusia. Itulah dia. Oke ya. Iya. Oke, perhatikan. Ini ada matahari sumber kehidupan di bumi, ya. Ini matahari sebagai sumber energi terbesar, ya. Matahari memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berarti energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Jadi cahaya, matahari merupakan cahaya ya. Kita bisa melihat semua yang ada di bumi ya. Pada siang hari, panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Melihat lagi. Oke, coba perhatikan. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Coba diperhatikan gambarnya. Ada menjemur. Apa? Ada menjemur. Ada apa ada aktivitas di sini? Menjemur. Ada berjemur. Berjemur. Kemudian Baju. Menjemur kain. apa? Menjemur kain. Menjemur pakaian. Kemudian Berjemur. berolahraga. Kemudian ini ada berapa orang? Ada adik bayi berjemur, ya. Kemudian ada ibu sedang menjemur pakaian dan ayah sedang berolahraga. Itulah manfaat matahari, ya. Manfaat matahari bagi kehidupan kita, ya. Coba diperhatikan lagi. Ini perhatikan. Ini manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Ini matahari. Ini matahari. Apa mataharinya? Ini matahari sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kemudian mengeringkan benda yang basah. Itu apa tadi? Manfaat matahari. Kemudian ada di sini apa lagi? Membantu kalau ke manusia dia pagi-pagi ya, membantu pembentukan vitamin D. Makanya kalau pagi-pagi itu biasanya karena matahari belum pagi-pagi masih terbit ya. Ya, masih enak ya paginya. Belum panas sekali. Kalau dari siang panas sekali ya. Kemudian membantu kepada tumbuhan ya. Tahu tumbuhan? Tanaman itu membantu proses fotosintesis. Kemudian membantu proses pembuatan garam. Itulah gunanya, itulah beberapa manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Sudah? Apa? Coba. Tadi apa tadi manfaat matahari? Berjemur pakaian, baru membuat garam, kemudian apa lagi? Sumber energi pembangkit listrik. Oke. Oke, sekarang kita akan membuktikan ya. Bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting bagi kehidupan kita.
kita akan membuktikannya sumber energi. Oke, yang kita siapkan sekarang Bapak bagi kelompok ya. Kelompok 1, ini kelompok 1, LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, coba dipersiapkan bahannya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Coba disiapkan 2 helai kain. Kainnya udah ada? Oke, mantap, kain. Dengan Bapak. Kemudian 2 lembar kertas. Kertas sudah. Kemudian 2 lembar tisu. Kemudian air. Ini airnya. Oke? Oke, apa percobaannya? Coba kita perhatikan. Nah, kita akan, apakah benar ya matahari itu sumber cahaya? Coba. Oke, kita akan membuat percobaan ya. Apakah matahari dapat mengeringkan pakaian? Itu tadi ada tisunya ya. Oke, coba kelompok 1. Oh, peralatannya. Oh, ini. Di sini. Coba sini ya. Nah, sini. Coba di sini buat di situ 3-nya. Letakkan 3. Ini tisunya, ini kertasnya, ini kainnya. Oke. Coba dibuat di ini, ada yang matahari di sini? Tidak ada. Ini tidak terkena matahari. Bapak buat kena air ya. Terus siram. Nah, oke. Oke, baru kertasnya. Terkena air. Ini tidak ada apa? Matahari. Sini buat sini. Kelompok 3 di sini aja. Bukan di sini, ya, di sini kena matahari ya, kena matahari. Nah, 1 sini buat sini. Luruskan dia. 3. Ayo, sana, ayo, pelaikan. Oke. Nah, nggak apa-apa aja airnya nanti kering. Ya. Buat air. Oke, kelompok ini mana? Yuk, dibuat dulu percobaannya, yuk. Dibuat batu nanti. Baru PB. Buat batunya, buat batu biar nggak apa? Batu kecil aja. Tidak, nanti dibuang aja. Oke. Ayo buat banyak, nggak apa-apa. Sana, tas. Oke, stop. Oke. Ayo. Oke, tadi kita membuat kertas ya, kertas, kain dan tisu. Yang ada di terkena matahari ini, kemudian ada yang tidak terkena matahari. Nanti kita amatinnya setelah 20 menit. Bisa? Nanti tulis pengamatanmu di lembar LKPD yang sudah Bapak buat. Oke, sebelumnya kita mengamati hasil kerja kita. Sebelum kita mengamati hasil kerjanya, coba kita membaca dulu. Oke, kita akan membaca sebuah kisah Ali si biji energi. Bisa? Coba sama-sama kita bacanya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji energi. Sesuai ladang rasa bergerak saat matahari bersinar pada. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di pergelanganku. Saat matahari bersinar, ada energi yang ada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang bergigi. Tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan tiran-tiran baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-bijian yang baru.
Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, coba perhatikan di LKPD-nya ada seperti ini ya. Temukan banyaknya manfaat energi matahari dan makhluk hidup dalam bentuk peta pemikiranmu. Nah, coba perhatikan ya. Banyak manfaat energi matahari. Apa tadi manfaatnya? Contohnya satu apa? Apa? Menjemur pakaian. Kemudian apa? Oke, nanti kerja kelompok itu ya tuliskan di lembar LKPD-nya. Sudah setelah kemudian kita perhatikan videonya. Oke, sebelum kita mengamati ya, tadi kan kalau bilang kita amati setelah 30 menit ya. Setelah tadi percobaannya ya, kita perhatikan video berikut. Sumber daya alam yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan
kebutuhan manusia ya. Nah, sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, nah sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat penggunaannya ya tidak akan habis ya, dan akan masih dapat dikembangkan dan diperbaharui lagi. Itulah pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak akan habis itu ya. Nah, contohnya itu ada tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu kan kalau kita panen, contohnya jagung, kita panen, kan bisa ditanam lagi bijinya dan apa? Dan tumbuh lagi, iya kan? Nah, tidak akan habis itu. Kemudian itu ada hewan. Nah, hewan. Kemudian sinar matahari, angin, dan air. Itu dia. Itulah sumber daya alam apa yang dapat diperbarui ya. Nah, dan tidak akan pernah habis. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Ya, jika digunakan terus-menerus. Nah, contohnya itu minyak bumi, kemudian emas dan besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jika di sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya emas, jika kita pakai terus dia akan habis karena tidak ada. Biasanya emas, tahu emas ya, itu perhiasan, makanya emas itu mahal. Oke, sekarang coba lihat LKPD-nya ya. Perhatikan itu kegiatannya, laksanakan. Nanti setelah kalian tulis kegiatannya ya, kemudian hasil ya, hasil apa? Diskusi kelompok dibacakan satu-satu ke depan. Bisa? Bisa? Ayo. Mulai dari hasil pengamatan. Yuk, hasil pengamatan kita kerjakan. Lihat itu. Kalian kerjakan apa yang tugas kalian? Kalian kerjakan. Dari tulis dulu dia, baru nanti dari dalamnya. Sama ya. Ya. Posisikan dulu. Oke. Ini apa udah? Gimana? Kerjanya baca kesimpulannya. Gimana ini dia di dalam ruangan?
Belum mati. Bentar. Belum mati. Ada perubahan. Nah, bahasa hari kan? Nah, ya. Ya, tulis pengamatannya. Nah, ini yang di luar ya. Kena matahari berarti dia ada perubahan jadi kering ya. Di luar ruangan. Oke. Ya. Ya. Jadi buat diri apa tadi jawabannya? Ada perubahan dari basah menjadi kering gitu. Dari basah menjadi kering. Oke. Ayo. Baru kita amatin yang di dalam ruangan. Oke ya, kita amati ini yang di dalam ruangan. Berarti dia tidak ada perubahan karena tidak ada cahaya matahari, ditulis dia. Tidak ada perubahan tetap itu karena tidak ada kena matahari. Kalau di luar dia karena ada matahari ada perubahan dari basah menjadi kering. Oke, udah selesai semua mengerjakan LKP ini anak-anak? Sudah. Ya, oke. Sekarang ya, coba dibacakan hasilnya. Apa yang sudah dikerjakan kelompok 1, 2, dan 3. Yuk, kelompok 1. Mau mendiskusikan. Membacakan hasil. Membacakan hasil. Diskusi dengan. Oke, baca. Sama-sama. 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Ibu sedang berjemur pakaian, ayah sedang berolahraga, adik sedang berjemur. Iya, ya, ayah sedang berolahraga, ibu sedang menjemur pakaian, dan adik sedang berjemur. Ya. 2. Berdasarkan dapatkah kamu menyebut apa saja manfaat bagi keluarga tersebut? Mengapa dan kemuka alasanmu? Ayah berolahraga, ibu berjemur pakaian, adik sedang berjemur. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan yang memperhatikan hari kebahagiaan kehidupan kita sehari-hari? Berjemur pakaian, berjemur padi, berjemur jagung, berjemur kopi, berjemur coklat. Udah habis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk mengamati tadi ya diskusinya. Mengamati apa? Benda-benda yang kena matahari dan tidak kena matahari. Yuk, bacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi mengenai matahari. Alat-alat: 2 lembar tisu, 2 lembar kertas, 2 alat sapu tangan. Langkah kerja: membasahi tisu, membasahi kertas, dan membasahi sapu tangan. Di dalam ruangan tidak ada perubahan, tetap basah. Membasahi tisu, membasahi kertas, dan membasahi sapu tangan. Kesimpulan: di dalam ruangan tidak ada perubahan, tetap basah karena tidak ada cahaya matahari. Di luar ruangan ada perubahan dari basah menjadi kering karena ada cahaya matahari. Oke, itu dari hasil pengamatan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 itu hasil pengamatannya yang di dalam ruangan itu dia tetap basah, tidak ada basah, tidak ada perubahan karena tidak ada matahari, tidak ada cahaya matahari. Yang di luar ruangan gimana tadi? Ada perubahan karena ada apa? Dari basah menjadi kering. Itulah hasil pengamatan. Oke, tepuk tangan untuk apa saja yang kita pelajari hari ini? Sumber energi, kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam tadi ada terbagi 2 ya, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, oke, masuk apa ya? Itu dan
kita pelajari hari ini. Oke, kesimpulannya ya. Nah, sumber daya alam dan lingkungan hidup ya berperan penting dan strategis dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Ya, adapun usaha-usaha menanam masyarakat untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam yaitu ya pertama penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, kedua membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan, ketiga menjaga kebersihan lingkungan, keempat membuat terasering pada pertanian dari pegunungan ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian sumber energi ya. Apa tadi pengertian sumber energi? Iya. Apa? Oke, energi ya. Energi itu apa tadi energi? Kemampuan untuk melaksanakan aktivitas setiap hari. Itu energi ya. Oke. Oke ya, sudah siap pembelajaran kita hari ini? Bapak harap ya, semua sudah mengerti. Untuk tugasnya dibuka halaman berapa? 20, kerjakan di rumah. Bisa? Oke. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Halaman 20. Ayo. Kerjakan di rumah. Ayo simpan bukunya semua.